Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, hidup tak selalu indah. Ada masa di mana segalanya terasa berat, seperti berjalan di tengah badai, tanpa tahu arah. Kita mencoba bertahan, tapi hati mulai lelah. Air mata mengalir di sujud panjang, namun pertolongan seolah tak kunjung datang. Pernahkah engkau berada di titik ini, saat rasanya ingin menyerah, saat semua pintu tertutup, dan harapan seperti sirna? Tapi ketahuilah, justru pada titik terendah itulah Allah paling dekat. Dalam kepasrahan itulah doa kita bisa paling tulus, dan dalam tangisan itulah keajaiban Allah sering kali dimulai. Bagian 1. Ketika hidup terasa terlalu berat. Sahabatku, dalam hidup kita diuji. Tak hanya dengan kekurangan harta, tapi juga dengan luka batin, dengan ketidakpastian, dengan kehilangan, dan tekanan hidup yang menghimpit. Sebagian dari kita diuji dengan utang yang menumpuk, sebagian lainnya dengan sakit yang tak kunjung sembuh. Ada yang diuji dengan rumah tangga yang diambang kehancuran, dan ada pula yang diuji dengan rasa sepi di tengah keramaian. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 155, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa cobaan, tapi Dia menjanjikan pertolongan bagi mereka yang sabar, yang terus bertahan, yang tidak menyerah pada keadaan. Bagian 2. Doa seorang hamba yang terdesak. Ketika semua usaha telah kita lakukan, ketika manusia tak lagi mampu membantu, disitulah kita memohon pada Allah dengan sepenuh hati. Salah satu doa yang bisa kita panjatkan saat sudah benar-benar lelah. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Dan Engkau bisa menjadikan yang sulit menjadi mudah jika Engkau menghendaki. Doa ini bukan hanya sekadar kalimat, ini adalah bentuk penyerahan total pada Allah, bahwa kita percaya Allah bisa mengubah kesulitan jadi kemudahan, bahkan ketika logika berkata tidak mungkin. Bagian 3. Kisah nyata. Titik balik dalam doa. Mari kita renungkan kisah seorang hamba Allah. Sebut saja namanya Ahmad. Ia seorang kepala keluarga yang bekerja sebagai buruh harian. Pandemi datang, pekerjaannya terhenti, tabungan habis, utang menumpuk, anak-anak butuh makan. Dalam satu malam, semua terasa gelap. Ahmad menangis dalam tahajudnya. Dia sujud dan berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, jika Engkau tidak menolongku, aku benar-benar akan binasa. Aku tidak punya daya, tidak punya upaya. Hanya Engkau satu-satunya tempat aku bergantung. Hari demi hari, ia lewati dalam sabar dan doa. Dan atas izin Allah, suatu pagi tetangganya menawarkan kerja ringan di rumahnya. Lalu datang satu peluang, lalu yang lainnya, sedikit demi sedikit, hidupnya berubah. Dan ia sadar, pertolongan Allah tidak pernah datang terlambat. Ia datang saat hati benar-benar menyerah padanya. Bagian 4. Doa-doa yang dianjurkan saat terhimpit masalah. Berikut beberapa doa yang sangat dianjurkan saat kita dalam kondisi sulit. Pertama, doa Nabi Yunus alaihissalam saat dalam perut ikan. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini sangat dianjurkan karena Allah langsung menyelamatkan Nabi Yunus setelah beliau mengucapkannya. Kedua, doa Rasulullah SAW saat menghadapi tekanan. Wahai Zat yang Maha Hidup dan Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmat-Mu, aku memohon pertolongan. Ketiga, doa melunasi hutang dan mengatasi kesulitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari lilitan utang dan tekanan orang lain. Amalkan doa ini dengan hati yang hancur, namun penuh keyakinan. Insya Allah, langit akan terbuka. Bagian 5. Kunci dalam doa. Ikhlas dan husnuz. Sahabatku, dalam doa, bukan hanya lisan yang harus bicara, tapi hati juga harus ikut berserah. Berdoalah tidak dengan keluhan, tapi dengan keyakinan. Jangan minta kepada Allah
lalu dalam hatimu berkata, pasti tidak akan dikabulkan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika engkau berprasangka baik, maka akan baik hasilnya. Jika engkau berprasangka buruk, maka kau akan merasakan dampaknya. Maka tetaplah berbaik sangka. Bahkan ketika semua nampak gelap. Bagian 6, tips menguatkan diri saat hampir menyerah. Beberapa langkah untuk tetap kuat saat kita hampir menyerah. Pertama, dekatkan diri pada Al-Quran. Baca dan renungi maknanya. Al-Quran adalah pelipur lara bagi hati yang lelah. Kedua, bangun malam untuk tahajud. Waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu terbaik untuk meminta apapun pada Allah. Ketiga, bersedekahlah meski sedikit. Sedekah bisa membuka pintu-pintu rezeki yang tertutup. Keempat, perbanyak istighfar. Kadang, rezeki dan pertolongan terhalang karena dosa-dosa yang kita anggap kecil. Kelima, bergaulah dengan orang-orang yang saleh. Lingkungan yang baik bisa memperkuat semangat kita. Sahabatku, kita ini bukan siopa-siopa tanpa pertolongan Allah. Kita bisa jatuh, gagal, bahkan putus asa. Tapi selama Allah masih menjadi tempat kita bersandar, maka tak ada kata habis dalam kamus hidup kita. Jangan pernah menyerah sebelum doa-doamu naik ke langit. Dan jangan remehkan kekuatan air matamu di atas sajadah. Karena sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Mendengar, Maha Menolong, Maha Membuka jalan di saat semua terasa buntu. Semoga Allah memudahkan jalan hidupmu, menerangi setiap langkahmu, dan menjawab semua doa-doamu yang kau panjatkan dalam diam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.